Pak Martin, apa sebenarnya menjadi filosofi ketika Bapak tuh akan membuka GDP Ventures? Kenapa ke sana? Filosofi paling fundamental ketika Anda akan masuk ke bisnis tersebut, apa? Begitu Pak Martin. Ya, jadi kalau di GDP Venture itu kan kita sebetulnya fokusnya di investasi di industri-industri baru lah gitu ya. Teknologi software base gitu ya. Kalau belakangan ini kita invest di beberapa perusahaan electric vehicle gitu kan ya. Terus juga AI investment juga kita ada, artificial intelligence companies gitu ya. Terus kita juga invest di media, ya, karena media itu yang paling terpengaruh sama internet gitu kan ya. Entertainment companies juga kita invest gitu, jadi kita tuh invest di beberapa movie studio companies, music label juga ada gitu seperti itu. Jadi investasi kita tuh sebetulnya beragam, cukup beragam, mulai dari yang memerlukan otak kanan sampai ke otak kiri juga ada kan gitu seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena kita percaya Indonesia tuh akan menjadi economic powerhouse one day gitu kan seperti itu. Sekarang belum ada apa-apa ya kalau menurut saya. Tapi kita harapkan our country itu is well managed gitu ya, jadi sehingga bisa mencapai itu gitu loh. Ketika kelas menengahnya kita jauh, misalkan 2 kali, 3 kali lebih besar gitu ya, ini tentunya akan jadi negara yang kuat dalam sektor-sektor ini. Dan menurut kita nggak ada yang tahu yang bakal jadi pemenang seperti apa gitu. Maka itu kita di GDP Venture tuh kalau invest kebanyakan investnya kecil-kecil gitu loh ya. Tapi juga ada beberapa companies seperti kayak di Bilibili.com gitu kan, itu yang kita memang dari awal kita komitmen untuk mau kita jalanin sendiri gitu. Seperti itu di e-commerce contohnya ya kan. Tapi juga di kebanyakan sektor kita tuh invest kecil. Kita supporting the founder saja gitu loh. Kayak gitu. Pak Martin, mungkin Bapak Ibu tahu, beliau portofolio dari GDP Ventures mulai dari 88 Risings, mungkin untuk generasi 2, 3 ini sangat populer. Saya juga salah satu yang fans tuh dengan talent-talentnya. Lalu ada tiket.com, Blibli dan lain sebagainya. Tapi mungkin Pak, filosofinya seperti apa sih Pak ketika misalkan seseorang ingin masuk ke bisnis tersebut? Apakah visi misinya atau apa seperti apa Anda ketika akan memulai bisnis di tahun 2010 ya Pak, GDP Ventures ya? Iya, yang kita tahu dan apa yang kita pikir benar saat itu sama sekarang udah jauh berbeda gitu ya. Jadi biasanya setiap 2 tahun sekali itu pasti ada perbaikan cara pola pikir kita lah. Karena saya percaya apa yang kita pikir benar itu selalu cuman 80% benar gitu. Jadi selalu ada 20% kemungkinan untuk kita perbaikin diri gitu kan seperti itu ya. Supaya kita nggak jadi orang so tahu terus gitu kan. Jadi itu satu ya, jadi kalau companies yang kita invest itu mesti yang kita percaya bahwa ini company cool gitu loh. Oke. Karena kita kan soalnya banyak tim kita tuh ada yang orang technical ya, ada juga orang-orang yang otak kanan, yang orang-orang marketing, orang business development. Ini kombinasi tuh ya Pak ya? Iya. Dalam tim Bapak tuh kombinasi? Betul, jadi kita mesti tahu ini cool dalam hal technical atau ini cool dalam hal marketing, branding gitu seperti itu, ya kan. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa ini company-nya cool, kita nggak mau biasanya seperti itu. Oke. Ya. Tapi ujung-ujungnya itu, ya, ujung-ujungnya cool atau enggak. Ya. Pak Martin, bagaimana dalam journey Anda mengembangkan portofolio ini? Pasti tahun 2010 kan belum ada 88 Rising sih Pak, masih jauh sekali. Nah, dalam journey itu mungkin bisa Bapak ceritakan, apakah mungkin ada satu titik golden moments sehingga portofolio ini besar dalam jumlah yang signifikan gitu? Atau dalam bisnis GDP Ventures nggak ada, semua berjalan dengan sesuai dengan perkembangan kondisi saja? Kalau kita soalnya nggak pernah, karena kita tuh investment yang kita tuh nggak sekali banyak langsung gitu kan. Kita tuh investment sedikit-sedikit, ya kita nggak pernah ngasih target. 1 tahun kita harus invest di berapa company. Tidak pernah ada target Pak? Nggak ada. Wow. Gitu loh. Jadi kita kan soalnya kan fundingnya kan dari keluarga, gitu loh. Dari family office gitu ya. Dikasih budget, ya kan, misalkan kita dikasih budget 10, ya artinya mungkin kita bisa investnya satu kan gitu kan ya, atau setengah, kalau setengah berarti bisa invest di 20 company, gitu loh, tapi nggak lebih dari itu kan gitu kan ya. Jadi kita cuma dikasih budget, ya kita tentuin sendiri mau investnya di mana, gitu loh, ya kan.
Kalau nanti udah lebih bagus, biasanya budgetnya bisa naik gitu, seperti itu kan tentunya kan, kalau emang performance-nya bagus gitu loh. Jadi kita keeps us disiplin jadinya, ya kan, fund-nya kita nggak terlalu besar, cuman jadi bikin kita jadi disiplin gitu loh. Maka itu kita nggak pernah target apa-apa gitu loh. 1 tahun harus invest berapa, itu salah kalau menurut saya, gitu loh. Dan itu kita kerjakan dari tahun 2010 kan gitu kan ya. Jadi sampai sekarang kita konsisten aja, gitu loh. Dan areanya juga berubah-ubah. Tadinya ada yang kita pikir cuman e-commerce related gitu loh. Terus belakangan kita komit untuk masuk ke media. Masuk ke media juga karena ada misi juga. Karena menurut kita di era internet itu akan ada pemain-pemain media baru gitu kan ya. Dan menurut saya kita mesti support founders yang paling bagus gitu loh, seperti itu. Ya kan, nah masuk ke media, ternyata kita masuk situ, media ini juga sebetulnya akan kena disruption juga dengan adanya entertainment industry, gitu loh. Karena entertainment industry digabung sama Netflix segala gitu ya, itu kan udah kayak media juga sebetulnya, gitu loh. Ya, kalau bikin TV series gitu bisa current affairs TV seriesnya, nah, itu kan sebetulnya kan media juga bingung tuh kalau gitu caranya kan. Jadi kita akhirnya belajar masuk ke entertainment juga gitu loh, seperti itu. Kita contohnya invest ke 88 Rising itu, kita bukan invest ke label musik sebetulnya. Kita tadinya investnya tuh di perusahaan media. Media untuk pop culture-nya orang-orang Asia gitu loh. Tapi ternyata dengan jalannya waktu, kalau kita bicara konten pop culture, yang paling di enjoy orang terus-terusan itu adalah musik gitu loh. Jadi akhirnya company-nya pivot jadi music company duluan gitu, music first, yang lain-lainnya tuh ditunjang sama musiknya gitu loh. So everything, banyak hal-hal tuh kita nggak pernah bisa rencanakan. Yang ada tuh kita bisa stick to our mission. Stick to our mission. Yes, kita mesti punya misi yang kuat gitu loh. Misi yang kita percaya bahwa ini yang paling benar. Masalah strategi dan taktiknya segala tuh dengan jalannya waktu akan ketemu sendiri sebetulnya, asal kita serius. Gitu loh, seperti itu. Jadi Pak Martin, apakah semuanya it's all about money, atau bagi Anda, filosofi Anda tidak semuanya itu tentang uang? Saya rasa mungkin gini, jadi ini kalau masalah uangnya ya, kalau invest di perusahaan yang digital startup segala gitu, karena you investnya itu bukan di perusahaan publik ya, perusahaan awal ya, you have to understand bahwa you bisa untung besar ya, cuman liquidity nggak ada loh. Jadi ini mungkin kalau buat family business yang ada di sini ya, kalau mau invest di dunia seperti ini, you have to understand bahwa uangnya itu nggak akan bisa ditarik lama. Beda sama kalau kita invest di pasar modal, gitu loh. Ya, kalau pasar modal memang strukturnya untuk supaya kita bisa masuk keluar. Kalau ini bukan high liquidity investment, jadi even though it can be high return gitu, tapi liquidity-nya nggak ada sebetulnya. Liquidity hanya ada kalau pas lagi ada event yang menguntungkan itu, that's it, gitu loh. Seperti itu. Jadi itu something yang untuk consider ya. Jadi kalau kita investment itu kan filosofinya ada gitu, mesti dibagi kan. Memang ini investment yang liquid, investment yang lebih jangka panjang. Ini termasuk yang jangka panjang gitu loh. Seperti itu. Baik, jadi tidak semuanya melulu tentang uang juga sebenarnya Pak ya. Mission, visi dan misinya apa dulu? Misinya, nah masalah misi ini juga nggak usah invest lah ya. Kerja aja juga sama kan, kerja you digaji, tapi kan setiap orang kan punya misi personal yang beda-beda ya. Ada orang yang memang misinya mau jadi akuntan, right? Ada orang yang misinya jadi auditor, ada loh, ya kan? Ada orang yang misinya mau jadi entertainer, ada orang yang misinya sebagai planner, right? Sama, kita kalau invest di perusahaan itu juga sama, kita mesti punya misi yang kita percaya bahwa ini yang benar gitu loh, seperti itu. Ya, kita misalkan invest di entertainment gitu contohnya. Kenapa kita invest di entertainment selain bantu media company kita, itu juga adalah kalau saya personally soalnya percaya orang Indonesia itu sebenarnya punya bakat untuk menjadi entertainer kelas dunia. Cuman memang mungkin negara kita masih terlalu sibuk sama urusan-urusan lain dalam negeri gitu ya. Jadi belum banyak orang Indonesia yang bisa berpikir global, gitu loh. Tapi kalau dikasih platform yang benar,
itu kayaknya kalau saya bilang orang Indonesia tuh harusnya lebih berbakat dibanding bangsa lain, negara Asia yang lain. Itu waktu kita masuk ke entertainment tuh kita udah punya pikiran seperti itu. Walaupun kita nggak punya game plan-nya. But kita punya certain belief dan misi, memang we wanna do this gitu seperti itu. Ya kan? Itu yang di luar uangnya ya, gitu seperti itu ya. Tentunya kita nyasarnya yang global, karena yang global lebih ada uangnya di situ, jadi otomatis uangnya di situ kan gitu kan ya. Tapi again, I think punya misi sesuatu untuk investment itu penting, ya. That's why itu yang ngedrive kita di banyak kita di sektor-sektor lain gitu contohnya. Kayak di e-commerce, ya Indonesia kan memang dari dulu juga dagangan ya jalan terus aja kan, mau negaranya kayak gimana kan gitu kan ya. Dan nggak bisa dihindari memang pasti ada model bisnis baru yang di retail gitu kan ya. Jadi kalau saya selalu bilang ke timnya Blibli dan tiket segala, kalau Blibli itu bukan e-commerce company, saya bilang untuk Blibli itu adalah itu apa namanya, enhancing experience-nya retail. Ya kan, kalau tiket itu you mesti pikirnya itu bukan online travel, tapi you have to think yourself as you enhancing travel experience, right? If you have that kind of mindset gitu loh, then your mission itu, that's your mission gitu loh. Contohnya, ya kan? Jadi untuk setiap bisnis yang kita invest tuh kita harus bisa mendefinisikan ini, what is the good mission out of this gitu, seperti itu. Karena dengan misi itu kalau emang make sense misinya ya, usually ada bisnis di situ. Ya, kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Martin. Kembali ke pertanyaan mengenai journey Pak. Bagaimana Anda dan tim dan keterlibatan para profesional, tadi Anda menyinggung mengenai bahwa ini adalah families funding sebenarnya. Tapi bagaimana dalam perjalanan perkembangan GDP Ventures sendiri, Anda melibatkan orang-orang profesional terlibat dalam dinamika bisnis sehingga akhirnya sudah sebesar ini di GDP Ventures? Wah kalau itu sih sebetulnya kalau di grup Jarum sendiri gitu, kita lebih banyak profesional sih. Nomor satu karena keluarga kita sedikit gitu, jadi tentunya nggak ada pilihan lain dong kan gitu kan ya. tapi memang kalau menurut saya for family business itu mesti dibagi gitu ya, ini kalau kita bicara sedikit ya mengenai family business management, mesti harus dibagi governance-nya antara governance family business sama governance perusahaan. Manajemen. Iya, manajemen perusahaan itu governance-nya mesti dipisah, right? Tapi memang ada beberapa orang yang memang bisa di dua tim, tapi it has to be a different team, gitu loh seperti itu. Itu kalau best practice-nya dari yang kita belajar dari apa family business lain yang sukses juga seperti itu gitu loh. They have a separation of governance gitu loh. Governance family business sama governance the company itself gitu loh, itu beda, harus dibedakan gitu loh governance-nya. Kayak gitu. Apakah dalam pembedaan governance tersebut satu family, satu manajemen, ada juga tokoh profesional yang masuk dalam family governance? Bisa ada memang profesional yang kerjanya untuk family office gitu ada dong, gitu loh. Itu normal kalau menurut saya. Kayak gitu. Ujung-ujungnya siapa yang paling mampu lah untuk manage-nya kan gitu kan seperti itu. Iya, iya. Lalu bagaimana dalam dinamika perjalanannya Pak? Bagaimana Anda merekrut orang-orang? Karena salah satu challenge yang paling besar untuk kita berbisnis itu adalah menemukan talent yang cocok. Right man, on the right place, itu susah-susah gampang ya Pak? Bukan gampang-gampang susah. Kalau gampang susah, akhirnya jadi susah. Jadi susah-susah gampang gitu. Bagaimana Anda menemukan talent-talent tersebut? Well, I mean, contohnya kalau untuk kita lah gitu ya. Karena kita invest di diverse kan, ada yang technical banget ya, sampai invest yang entertainment which is jadinya right brain banget, kreatif banget kan gitu kan seperti itu kan. Jadi I think the way saya bangun tim saya tuh mesti ada orang yang otak kiri mau otak kanan. Balance ya Pak ya? Iya, Mereka. orangnya nggak harus balance, tapi orangnya ada yang timnya ada yang member yang di otak kiri, ada juga yang di otak kanan kan gitu seperti itu. But knowing that, jadi saya tahu saya mesti dengerin apa. Kalau dari orang yang otak kiri, ya kan, saya mesti dengerin apa kalau yang dari otak kanan gitu loh. Ya, jadi kita mesti bisa nyortir lah, ya kan? Karena everybody will have their own personal bias. Right? Personal bias. Personal bias. Everybody. Saya juga ada personal bias kan gitu kan ya. Jadi saya kalau punya tim, saya mesti punya tim member saya yang personal biasnya beda sama saya. Justru harus berbeda ya? Beda Pak? dong, supaya
bisa saling cover juga. Personal bias itu artinya itu kita punya certain preference toward certain personalities gitu ya, seperti itu ya. Dan itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan. Right? Bisa plus, bisa minus, bisa salah nilai orang juga. Bisa salah nilai keadaan, bisa salah nilai orang. Right? Kalau you punya team member yang personal biasnya beda, dan I know, dan memang saya sadar bahwa personal biasnya itu beda gitu. Saya jadi tahu kan kapan mesti dengerin dia, kapan enggak, gitu seperti itu. Iya kan? Iya. Jadi justru melengkapi ya Pak, complementary Komplementari perbedaan maksudnya itu. Jadi biasnya lain. Dan mesti accept bahwa semua orang itu bias. Iya kan? Pak Martin, kalau dalam perjalanannya juga, Anda pasti melakukan evaluasi. Kalau di JDP Venture sendiri, periode-periode kapan itu akan dilakukan? Dan kapan Anda akan memutuskan bahwa secara formulasi bahwa ini enggak, it's not working gitu. Atau seperti apa Anda melakukan evaluasi untuk mengukur kesuksesan investasi? Kalau evaluasinya minimum setengah tahun sekali, ya, I think some business ada yang mesti seperempat, ya, jadi quarterly gitu. Oh, Some pendek, business, ada yang ya, pendek, ada yang lebih some pendek. business. Karena kalau yang saya rasakan ya, karena saya kan juga di macam-macam industri ya, saya pernah di industri rokok, saya pernah dibantuin industri lain yang industrial dan lain-lain gitu ya. Yang saya ngerasain kalau di industri teknologi, entertainment segala itu tuh persepsi waktu ya, kayaknya 3 kali lebih cepat dibandingin consumer goods. Jadi ya, I mean meaning like kalau you nggak ngapa-ngapain sebulan tuh kayak hampir sama kayak nggak ngapa-ngapain 3 bulan gitu seperti itu. Agak begitu ya. Tapi setiap perusahaan beda-beda, jadi kita mesti bisa bagi gitu. Tapi minimum setengah tahun sekali lah evaluasi gitu. Kayaknya kalau setengah tahun sekali nggak ada nggak ada update sih, ada yang salah kan gitu kan ya. Kayaknya bohong tuh. Ya kan. Gitu. Jadi minimum setengah tahun sekali atau quarterly, right? Itu dari segi jangka waktunya. Kalau dari kapan, waduh ini kayaknya udahan deh kan gitu kan ya. So itu depends on several factors, right? Jadi sometimes kita tuh bisa fail gitu ya di investment kita tuh karena mungkin. Anda pernah juga merasakan kegagalan? Oh ya, of course. Kita kan over the years nih kita invest di sekitar 100-an perusahaan sejujurnya. Ya, tapi kebanyakan di Amerika juga, ada yang di Amerika, ada yang di Indonesia atau di region Asia Tenggara ya. Saat gagal itu apa yang menjadi lesson learn mungkin yang bisa di-share kepada nasabah kita Pak? Jadi ada yang karena terlalu cepat, jadi yang mau dikerjain itu terlalu cepat, it's just too soon. Too soon tuh maksudnya mungkin 20 tahun lagi baru berlaku buat Indonesia gitu ya, bisa ada yang kayak gitu. Oh, oke. Right? Jadi setelah kita jalanin baru kita tahu bahwa waduh ini kayaknya marketnya belum siap masih lama gitu nih, ya? kayaknya masih 20 tahun lagi baru Indonesia marketnya siap gitu ya. Ya gitu, akhirnya kita ngomong sama founder, ya founder is a good person gitu, tapi akhirnya kita bilang, ini kayaknya begini nih, gimana nih kita nih, ya kan, ya ngomong baik-baik aja lah kan gitu kan. Lu siap gak nih kerjain 20 tahun lagi kayak gini nih, tapi nggak dapat apa-apa nih gitu, ya, akhirnya ya gitulah. Too soon, jadi itu kategori yang too soon. Too soon bisa, right, too late juga bisa ya. Anda pernah juga Pak? Yes. Too soon and too late juga pernah? Too late juga ada, right. Too late itu kalau timnya yang ngerjainnya bagus mungkin masih ada yang mau beli. Masih ada nilainya. Ya kan, karena biasanya yang too late itu biasanya juga ada investor lain yang mau beli barang-barang yang too late juga gitu. Ya kan, tapi kalau too soon biasanya susah. Too soon susah? Malah susah. Oke, berarti itu masuk ke exit plan kalau sudah. Kalau too soon biasanya you have to dismantle the company lah. Kalau gitu, kalau too soon ya. Dan mungkin biasanya dari ada beberapa IP-nya masih bisa dipakai ya, you pakai sebisanya lah. Tapi kalau too late itu biasanya as long as the team itu kerjainnya bagus mungkin masih ada yang mau beli. Right? Ada juga yang paling sering itu adalah timnya salah. Founder atau timnya salah. It's just the wrong founders atau wrong team to do it gitu, seperti itu. Itu yang paling sering. Gitu loh, seperti itu. Well, kalau cuman tim kita masih bisa cari talentnya. Kalau founder agak lebih berat. Karena itu soul jiwa dari perusahaannya kan ya. Seperti itu kan. Karena kita kan bukan kita invest kecil kan bukan kita yang kuasa kan, bukan kita yang jalanin kan. Tapi kalau yang jalanin aja soulnya udah salah, itu yang agak susah.
Itu loh. Itu berat di situ. Pak Martin, tadi kita berbicara mengenai family business. Mungkin nasabah di sini juga punya family business. Terkait dengan melakukan evaluasi, apakah Anda juga akan menyampaikan ini atau justru mempresentasikan ini kepada family ketika Anda memutuskan bahwa kita masuk ke exit plan atau kayak kita udah alert nih kita harus cut loss nih di sini gitu. Itu apakah dalam kultur keluarga Djarum itu lazim dilakukan? Anda melakukan hal tersebut? Jadi tergantung size dan kita punya kontribusi di perusahaan tersebut ya. Kalau kita bagian dari investor kecil gitu ya biasanya enggak, itu just kayak seperti kecil itu misalkan investasi 5%. 5% atau kayak gitulah. Kadang-kadang kita ikut 2% atau berapa kan ya, karena company valuation tinggi kita ikut 2%, terus company-nya gagal misalkan. Yang kayak gitu mah itu biasanya sih nggak melalui ke shareholder yang sampai laporan panjang karena juga kita nggak bisa apa-apa kan. Kalau misalkan kita tadi kan kalau kita misalnya punya budget 10 misalkan gitu ya. Jadi saya mungkin investnya setengah, right? Tapi ternyata company-nya ini sukses, gitu kan ya. Dan perlunya 20, gitu. Contohnya bisa kejadian gitu kan. Perlunya sekarang 20 karena dia wah ini udah gigit banget gitu. Kalau gitu gimana ya? Itu ini yang kalau emang kita percaya, tim kita percaya bahwa ini mesti kita bela. Kita sudah kaji gitu. Udah ya, kita Pak? kaji internal dengan tim saya, ini mesti kita bela. Itu pergi ke family. Itu eskalasi tuh ke Eskalasi, family. iya. Itu Bapak akan mempresentasikan di depan keluarga gitu bahwa harus. Iya, harus gitu. Oke. Iya. Saya tertarik tadi dengan bagaimana dalam family business Anda harus melakukan presentasi untuk yang besar ya Pak ya. Yang mungkin kita juga punya plan besar untuk apalagi yang di luar budget kita. Di luar budget berarti akan ada kucuran budget baru ya Pak. Iya, kalau emang dipercaya stakeholdersnya semua udah percaya bahwa iya benar gitu. Ya udah kan gitu kan. Jalankan gitu. Nah, untuk ketika Anda menjalankan banyak nih portofolio bisnis di JDP Ventures, sesungguhnya bagi family business apa yang paling penting yang harus dipegang atau dimiliki oleh owners gitu ya Pak, yang paling fundamental? Iya, kalau owners ya, ini apalagi buat family business ya, saya rasa itu 3 hal yang paling penting ya. Yang lain juga penting, cuman paling krusial kalau menurut saya sih 3 hal. Satu adalah nentuin tadi tuh misi usaha. Itu harus involve. Apalagi Owners kalau harus kita punya. mau invest majority ya. Kalau kita owner majority, kalau kita invest kecil ya kita percaya sama misinya. Tapi intinya sama, owner tuh yang paling mesti ngerti misi. Misi apa yang perusahaan tersebut lakukan. Itu tuh harus dari owner. Yang ketok palu. Idenya bisa dari profesional atau siapapun juga lah, tapi I think majority owner tuh yang harus bisa nge-guide, ini perusahaan saya maunya begini, ini keberadaan maunya begini. Kayak tadi tuh ya, misalkan kayak kalau tiket.com gitu itu you mesti bisa berpikir untuk bisa enhance traveling experience-nya orang. Itu kan misi kan. That kind of thing itu harus dari owner yang mikir seperti itu gitu loh. Ya. Atau kalau beli tadi tuh, enhancing retail experience contohnya kayak gitu kan. Jadi bukan e-commerce company sebetulnya. Not only e-commerce is one of the medium to do it gitu seperti itu ya kan. But retail experience is not only e-commerce gitu kan ya. Itu salah satu contoh. Yang pertama ya. Itu contoh ya. Itu satu hal yang harus dimiliki. Yang kedua adalah tentunya deployment dari capitalnya itu sendiri. Human capital. Human dan uang. Jadi 2 dan 3. Okay. Jadi deployment ininya ya resourcesnya. Itu yang mau di-deploy itu apa aja, right? Uangnya seberapa, itu yang paling penting dari owner tuh itu, right? Yang ketiga adalah deployment orang yang tepat untuk jalanin ini siapa. Itu tanggung jawab owner. Yang paling penting itu. The rest you bisa delegate. Tapi 3 ini sebagai shareholder yang kontrol ya, you nggak bisa delegate. 3 poin ini harus dimiliki oleh owners ya. Jadi visi dan misinya apa, kemudian deploy untuk capital dan juga humannya seperti apa, dan right man on the right place tadi itu. Seperti capital dan human, itu seperti itu. Berarti at the end ini tentang orang ya Pak ya, lebih besar terkait orang nih. Yes. Kalau bicara dunia yang industri lebih baru ya, orang, it's people business. It's people business definitely. In fact kalau
orang sering tanya saya, ini kita sistem dulu atau orang dulu gitu. Kalau saya akan, any day saya akan jawab orang dulu. Karena orang yang bagus akan memilih sistem yang benar, gitu, seperti itu. Sistem benar tuh nggak ada yang dipilih tiba-tiba ada sendiri gitu seperti itu, nggak. Itu orang bagus yang bikin, right? Jadi ya jangan dibalik, gitu seperti itu. Ya, orang yang bagus yang akan implement sistem yang benar kan gitu kan. Nah, Jadi contohnya orangnya seperti itu. Jadi kuncinya semua dulu. orang, Oke. semua orang. Pak Martin, tapi dalam bisnis ada kalanya owner bisa jadi salah memilih orang atau kurang tepat di titik tersebut. Anda pernah berada pada posisi tersebut Iya dan dong, apa yang pernah. Anda lakukan? Nomor satu nggak boleh gegabah kan gitu kan. Kadang-kadang kita lihat salah belum tentu salah ternyata kan gitu kan. Jadi sometimes you need time to really assess situation, right, gitu kan. Kedua, ya memang kalau udah dari segala macam sudut dipertimbangkan ya you have to act swiftly, ya kan gitu. Itu kan dalam hal itu memang harus tangan dingin. You harus dingin tangannya, gitu loh. Begitu udah lengkap ya ngelihatnya ya, seperti itu. Ya gitu karena yang jalanin orang, yang jalanin bukan AI, gitu kan seperti itu. Ya kan? It's a people business. Yes. Yeah, at the end, ya. Yes. Pak Martin, dengan perkembangan yang terjadi saat ini, kemudian kondisi makroekonomi yang terjadi saat ini, kita juga mungkin dalam fase, mungkin saya boleh bilang ketidakpastian ya Pak ya. Tapi seberapa Anda yakin bahwa market di bisnis di mana GDP Venture saat ini bermain, itu masih memiliki peluang yang sangat luar biasa? Regardless dari itu ada pandemi atau ada perang gitu ya, seperti itu ya. Kalau bisnis yang memang diperlukan secara fisik gitu ya, misalnya kayak keperluan untuk travel, kayaknya kok tetap ada ya kan gitu kan ya. Keperluan untuk berbelanja ya kayaknya tetap ada lah ya. Kecuali nanti suatu hari mungkin manusia itu udah bisa bikin barang kayak Star Trek gitu loh, ada replikator barangnya jadi sendiri gitu. Nah itu mungkin udah nggak shopping lagi gitu ya, tapi kalau selama Atau jangan-jangan ada portofolio GDP Ventures juga untuk menyediakan kebutuhan itu? belum. Oh, belum. Masih jauh itu, masih jauh. Manusia belum sampai level itu, mungkin masih ratusan tahun lagi kali gitu kan ya. Tapi kecuali ada teknologi seperti gitu yang bisa bikin barang langsung gitu, kayaknya keperluan untuk shopping masih ada sih. Ya kan? Jadi Anda masih optimistis? Ya bahwa- jadi tergantung. Jadi kita mesti bisa ngelihatnya gitu kan. Ini manusia itu keterbatasannya di mana yang memang tetap harus ada kan gitu kan ya. Saya rasa sih mungkin kalau kita bisa ngelihat itu masih banyak bisnis yang masih oke gitu sebetulnya. Ya kan cara ngelihatnya mana yang bakal masih relevan, mana yang enggak kan seperti itu. Dari keterbatasannya kehidupan manusia aja. Gitu seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia masih doyan belanja lah ya Pak? Oh ya harus semua lah. Indeks kepercayaan konsumen Indonesia selalu top 3 juga ya Bapak Ibu di dunia. Jadi Iya. rajin sekali berbelanja. Iya. Pak Martin, saya ingin tahu juga Anda juga masuk di bisnis teknologi ya, digital gitu. Bagaimana Anda memandang kesiapan infrastruktur, prasarana dan sarana untuk market ini di Indonesia saat ini? Mungkin bukan hanya di urban area, karena kita tahu teknologi juga memberikan dampak demokratisasi ya orang-orang untuk menikmati teknologi. Kita lihat contohnya banyak yang bisa terkenal dari YouTube. Kalau dulu didominasi oleh media, walaupun saya dulu dari media ya Pak. Jadi dulu itu harus muncul di media untuk jadi orang terkenal. Sekarang kita bayangkan mungkin Farel Prayoga yang muncul di Istana Negara terakhir itu adalah yang terkenal karena rajin muncul di YouTube, dia dari daerah gitu. Nah, bagaimana sarana dan prasarana ini menurut Anda ke depan akan mendukung bisnis GDP Ventures? Ya jadi kalau infrastruktur ini ya, koneksi ya, saya rasa mungkin pemerintah kita yang dari periode yang lalu tuh udah kerja bagus banget ya karena implementasi 4G itu tuh udah lumayan banyak ya di Indonesia, itu lumayan bagus gitu ya, bagus sekali sih menurut saya. Dan itu diteruskan sama pemerintah yang sekarang, yang periode sekarang gitu ya. Jadi saya rasa kalau koneksi itu udah bagus ya. Ya walaupun lebih kencang lagi koneksinya, lebih bagus lagi sih. Cuman like buat kebanyakan hal 4G itu udah cukup banyak gitu, udah cukup bagus lah Indonesia ya. Kalau dari segi software gitu ya, nah ini kalau bagi yang mau ngerjain industri yang ada softwarenya ya, bikin softwarenya ya, saya mesti kasih peringatan bahwa itu tidak semurah itu ngerjainnya. So tidak semudah Tidak semudah itu dan tidak semurah itu.
karena kebutuhan untuk software developer itu nggak balance ya, antara yang butuh sama supply dari software developernya tuh, software developer di Indonesia tuh sedikit, relatif. So, you kalau mau ngerjain yang ada software-softwarenya, ya siap-siap bayar agak mahal aja gitu untuk talentnya. Dan kadang-kadang bayar mahal belum tentu dapetnya bagus juga gitu seperti itu ya, karena ada imbalance dari supply sama demand-nya di job marketnya. Ya, orang Indonesia itu biasanya banyak yang front end engineer, jadi yang bikin yang depan-depan. Tapi kalau untuk bikin sistem yang back end-nya tuh bisa kayak sistem BCA, sorry, promosi sedikit untuk BCA. BCA gitu, ya, Pak. kan. Bisa jutaan orang connect, itu nggak banyak yang bisa bikin seperti itu. Di Indonesia ya, very few people yang bisa ngerjain itu. Even di dunia pun juga sebetulnya cuma nggak lebih dari 10.000 orang yang back end engineer gitu ya, yang bisa bikin, kalau kita misalnya bikin pabrik tuh bisa bikin pabrik kapasitas tinggi gitu ya. Software tuh yang back end tuh ya nggak banyak. Di dunia pun juga sedikit. Yang bisa bikin selevel Google, Amazon itu nggak banyak. Jadi jangan dianggap remeh, itu nggak murah. Karena bayar gajinya mahal. Gitu loh. Ya, itu satu. Jadi kalau ini apa namanya? Kalau pengalaman kita seperti itu. Ya, jadi itu kalau kita bicara infrastruktur, Ya, itu itu orang yang bikinnya itu yang penting sebenarnya. infrastrukturnya berarti not an issue, tapi justru talent untuk mengelola hal tersebut yang Orang lagi. shortage saat ini. Balik-baliknya orang lagi. Orang lagi, dan salary-nya agak mahal ya Pak ya, karena tadi Ya, karena supply-nya. Karena supply demand. Actually sebetulnya nggak cuma di Indonesia, di dunia begitu. Berarti ini juga salah satu catatan untuk nasabah kita yang mungkin akan masuk ke bisnis. Iya. Itu ya Pak ya. Iya. Kalau saya secara overall ingin tanya pengalaman Pak Martin, kalau nasabah kita saat ini ingin melakukan diversifikasi bisnis atau mulai akan masuk ke bisnis tersebut, utamanya untuk digitalisasi atau ekonomi kreatif, is it the right time? I think it's kalau too late sih enggak. Cuma tinggal untuk ngerjain apa. Jadi untuk ngerjain sesuatu yang bersifat vertikal, bisnis yang bersifat vertikal itu masih oke banget, ya. Karena vertikal tuh kayak kita ngerjain real estate. Vertikal tuh biasanya yang Indonesian spesifik, contohnya gitu. Spesifik untuk Indonesia tuh. Itu orang lokal kan lebih lebih ngerti mesti ngerjain apa. Tapi kalau untuk bikin project-project yang bersifat horizontal ya. Contohnya, jadi platform. Misalkan Kayak search engine gitu. Oh, oke. Search engine kan platform gitu ya. Google Map gitu tuh, atau Android bikin operating system contohnya tuh. Kayaknya kalau kita mah udah nggak usah urusan deh. Jangan sok jago deh gitu loh. Udahlah, itu udah ketinggalan 30 tahun dari yang orang Amerika segala mah, itu udahlah. Gitu jangan kerjain. Seperti itu ya. Jadi bisnis-bisnis yang sifatnya itu platform, kayaknya jangan. Karena platform itu juga perlu yang back end engineer yang jago tadi itu, yang bisa high transaction segala. Tapi kalau untuk ngerjain sesuatu yang vertikal, lebih ada chance. Dan itu biasanya untuk pemain lokal tuh lebih ngerti insight lokal tuh, ngerti oh nih di Indonesia tuh begini. Kayak real estate lah. Kita kalau bisnis real estate juga, mana sih orang luar bisa menang sama orang lokal? Untuk tahu daerah Kelapa Gading itu seperti apa, kalau dibanding sama Sunter bedanya apa, gitu kan orang lokal tahu gitu kan ya. Bedanya sama Kampung Melayu, kampung sama ini kalau you emang gede di Jakarta you tahu. Kultur, gitu behavior. Iya, kan gitu kan ya. Jadi terus kapan ini mulai berubah, daerahnya ini mulai ditinggalin, mulai ada orang, itu kan orang lokal tahu. Nah itu sama kalau kita bisnis di teknologi itu yang sifatnya solusi lokal tuh, ya kita pasti lebih bisa lah dibanding orang asing gitu contohnya. Tapi kalau yang platform itu gamenya perusahaan besar, gamenya orang, dan duitnya juga pasti lebih gede jauh. Gitu loh. Ya. Jadi untuk yang horizontal tadi Bapak bisa menciptakan platform, ya itu kita pikirkan berulang-ulang lah. Ya, saya bukannya bilang nggak boleh lah, cuman mahal gitu seperti itu. Kalau you siap, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman itu bukan sesuatu yang saya anjurkan sih gitu seperti itu. Ya, kecuali memang you siap gitu loh. Ya. Baik, Pak Martin, mungkin saya ingin tahu dengan perkembangan yang besar dari GDP Ventures dengan portofolionya, akan dibawa kemana GDP Ventures ke depan, Pak Martin?
Kalau kita sih jujur aja kita ngikutin arus, maksudnya bukan ngikutin orang lain ya, enggak. Maksudnya kita ngikutin perkembangan zaman aja. Ya kan, karena kita kan soalnya banyak invest di perusahaan awal-awal, tapi kita investnya itu banyak di Amerika juga. Ya, jadi sebagian besar perusahaan kita tuh kita investasi di Amerika malahan. Ada yang di Indonesia tapi juga Sebagian besar justru di Amerika. Di Amerika. Ya, karena itu yang kita lihat yang paling berani, entrepreneurnya tuh paling berani ngerjain hal-hal baru yang lebih challenging gitu seperti itu. Kalau Entrepreneur di dalam negeri belum seberani itu. Atau memang belum terprovide. Lebih kayaknya kalau yang seperti saya bilang tadi di awal ya, jadi kalau orang Indonesia tuh bangsanya kita tuh belum masih sibuk ngurusin dalam negeri. Ya belum punya wawasan gitu. Maksudnya gini deh, berapa banyak sih kita dulu di sekolah diajarin mengenai internasional, mengenai dunia internasional. Hampir nggak ada kan? Minim sekali kan kita diajarin mengenai negara lain. Di sekolah aja jarang diajarin kan mengenai negara lain dan posisi kita di Indonesia tuh harus bagaimana sama negara lain itu kan nggak ada. We don't have that gitu loh, di sistem pendidikan aja nggak ada gitu seperti itu. Pak Martin, kalau misalkan mereka menyerapnya, talent-talent Indonesia menyerapnya dari teknologi saat ini, misalkan mereka belajar dari YouTube, Google, apakah menurut Anda itu helpful atau tidak semudah itu misalnya? Tapi kan sifatnya tadi itu vertikal tadi. Ya, sifatnya vertikal. Kalau saya bicara YouTube gitu contohnya kayak musisi kita gitu contohnya. Itu paling banyak musisi kita yang paling successful tuh namanya Brian. Brian. Iya, dia belajar bahasa Inggris ya dari YouTube gitu seperti itu. Iya. Ya, belajarnya dari YouTube gitu seperti itu. Jadi sekarang jadi masih ada potensi tapi mungkin belum terlalu banyak mungkin ya Pak. Ya itu dia individual kan, suksesnya individual gitu seperti itu. Nah, cuman memang gini, saya mesti koreksi dikit ya. Amerika juga orangnya juga mikir di dalam negeri. Orang Amerika. Sama ya, Pak? Amerika juga very ignorant sama negara lain. Tapi maksudnya company Amerika itu udah biasa untuk bikin sesuatu, tapi dia juga ada pikiran bahwa ini bisa di-apply di luar negeri. Itu ada begitunya. Kalau di perusahaannya, di usaha tuh mereka ada budaya itu. Kalau Indonesia tuh belum. Kita kebanyakan yang kita kerjain itu untuk dalam negeri lah gitu, seperti itu. Indonesia. Ya. Berkaca dari situ artinya JDP Ventures tetap akan ada di industri ini atau apakah ada planning-planning ke depan mungkin yang bisa di-share dan mungkin bisa menjadi alert untuk nasabah kita, mungkin ada yang tertarik juga untuk mengembangkan bisnis ke arah Pak Martin menuju ke depan. I think saya nggak bisa mewakili diri saya untuk semua investor gitu karena setiap orang pasti akan punya perjalanan yang beda-beda sendiri ya. I think everybody mesti ngerti, kalau mau invest itu peran you apa, misi you apa, itu semua orang beda-beda ya. I need to, mungkin semua orang mesti PR sendiri tuh. Kalau Pak Martin sendiri ke depan akan membawa GDP ini kemana Pak? Kita sih akan tetap kerjain apa yang kita kerjain. Saya rasa sih mungkin dari tesisnya kita nggak akan banyak beda sih. Lebih ke arah karena kalau kita ketemu tim yang bagus itu yang kita akan persukan gitu seperti itu kan. Lebih kalau area of interestnya sih mirip-mirip lah. Jadi ada yang otak kanan, ada otak kiri gitu ya. Cuman yang kita lihat adalah lebih tadi itu entrepreneurnya, yang mereka mau kerjain itu apa kan gitu kan seperti itu. Yeah. Terkait value dan kultur perusahaan, Djarum terkenal sekali memiliki value dan kultur yang sangat robust. Bahkan itu terlihat juga dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh grup Djarum. Apa yang bisa Anda share ketika para nasabah kita ingin membangun sebuah usaha, seberapa penting sih value dan kultur tersebut ditumbuh kembangkan untuk sustainability dari our business? Oke, kalau ini kultur ini ya manajemennya ya atau gimana? Jadi mungkin kalau kita kan dari industri ke industri agak beda-beda dikit ya, nggak akan persis sama ya, karena setiap industri itu perlu personality yang beda, ya. But I think yang kita harus tanamkan di manapun juga industrinya itu nomor satu, gini deh, kalau kita bicara warisan ya gitu ya. Kalau menurut saya warisan yang paling penting itu adalah reputasi gitu loh, seperti itu. Bukan reputasi harta. Adalah warisan yang paling itu paling penting. Jadi bukan harta gitu ya. Karena dengan reputasi itu you bisa bangun kembali. Itu that's how you become robust. It's because your reputation is good. Gitu loh. And
And I know kayak dulu kakek saya tuh juga zaman Jepang, zaman Belanda atau apa, jatuh bangun sering mesti bangkrut lagi, mulai lagi. Tapi itu semua dia bisa lakukan karena dia punya reputasi bagus gitu loh. Gitu seperti itu. Ayah sama om saya juga waktu dia mesti melanjutkan usaha, itu kakek saya meninggal, muda gitu. Tapi mereka mulai dari nol, pabrik kita kebakar. Itu mereka dapat loan dari bank gitu ya. Itu karena reputasi, bukan karena apa gitu. Jadi selalu nomor satu, warisan paling penting itu kalau untuk robustness ya, reputasi. Itu juga harus kita bisa extend ke manajemen. Jadi value itu yang mesti bisa di extend ke manajemen. Jadi kita, we have to ensure bahwa orang itu, they trust our words gitu, seperti itu. Dia percaya kita gitu, seperti itu. Saya rasa sih itu sih, I think. Reputasi ya Pak, Yeah. itu paling krusial dalam membangun bisnis. Reputasi dalam bidangnya ya. Yeah. Tentunya kalau saya jago reputasi di bidang entertainment, I have nothing di batu bara contohnya. Saya nggak, don't trust me, gitu seperti itu kan untuk urusan itu. Sesuai industrinya. Iya sesuai dengan keahliannya kan gitu kan ya. Jadi atau kalau saya di rokok ya oke, reputasi di rokok tapi bukan di bidang lain kan gitu contohnya kan gitu kan ya. Jadi, sesuai industrinya masing-masing maka hal yang paling hakiki adalah menjaga reputasi kita gitu ya Pak. Terima kasih.